Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman, nama saya Dania Najmi dan selamat datang di Ruang Tengah persembahan dari cariustad.id. Cariustad.id adalah sebuah platform yang menghadirkan ustadz dan ustazah yang ramah dan kompeten untuk berbagai kegiatan keagamaan. Dimulai dari belajar Islam untuk anak sampai dewasa, bimbingan mu'alaf, khotbah Jumat, sampai dengan kajian di kantor. Sejalan dengan semangat wasatiyah yang berada di tengah, Cariustad.id senantiasa mengajak untuk selalu kritis belajar atas berbagai topik dari berbagai sumber. Maka dari itu teman-teman, di ruang tengah kali ini, topik itu tidak hanya dibahas dengan perspektif agama oleh ustadz dan ustazah yang kompeten, tapi juga oleh para ahlinya di bidang masing-masing. Untuk pembahasan kita hari ini, kita akan membahas mengenai pengambilan untung bisnis dalam perspektif Islam. Untuk membahas hal tersebut sudah ada dua narasumber pada hari ini. Yang pertama adalah Ustazah Qurrota Ayuni SOSMA dan juga Mbak Hana Farid selaku founder dari Modestock yang merupakan wadah para pengusaha bisnis modest fashion di Indonesia untuk bisa berkembang bersama. Melalui beberapa platform seperti podcast, Instagram, dan juga event online serta offline, Modestock kemudian membangun komunitas para pengusaha bisnis modest fashion di Indonesia untuk bisa mendukung satu sama lain. Langsung saja aku mau ngobrol-ngobrol dengan Ustazah Ayun dan juga Mbak Hana. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, masih semangat gak sharing walaupun udah mau buka puasa nih sebentar lagi? Semangat, iya. Tetap semangat ya untuk sharing sama teman-teman yang ada di rumah. Baiklah, ini juga salah satu topik bahasan yang kayaknya banyak nih ditanyain di fitur Tanya Ustadz di platform cariustad.id, yaitu mengenai pengambilan untung dalam bisnis dalam perspektif Islam. Karena kan takutnya ada hal-hal yang kita ambil ternyata bukan hak kita ya. Jadi supaya kita tahu, kita bahas tuntas hari ini bersama dengan Ustazah Ayun dan juga Mbak Hana. Pertanyaan paling mendasar deh dulu nih untuk Ustazah Ayun. Boleh nggak sih ambil untung dalam bisnis? Kalau boleh tuh ada batasan-batasannya nggak kira-kira nih overview-nya yang bisa dikasih ke teman-teman? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Jadi sebenarnya kalau kita ngomongin untung dalam Islam, ada satu kaidah usul fikih yang disebutkan bahwa al-aslu fil muamalati al-ibahah. Asal dari hukum muamalah atau bertransaksi itu boleh. Jadi sebenarnya mengambil untung itu bagian dari muamalah dan itu hukumnya adalah boleh. Nah, tetapi boleh ini tentu disesuaikan dengan kondisinya juga gitu. Jadi ini berdasarkan satu hadis juga, apakah boleh mengambil untung? Boleh. Apa dasarnya? Jadi ada hadis yang menceritakan di dalamnya adalah Urwah bin Ja'ad gitu ya. Beliau itu diminta Rasulullah untuk beli kambing ceritanya. Pas diminta untuk beli kambing, Rasulullah ngasih uang 1 dinar. Beliin dong kambing satu kambing dengan uang 1 dinar. Nah, karena dia mungkin karena jiwanya pebisnis ulung gitu ya. Nah, jadilah satu uang ini dia ke pasar, dia belikan 1 dinar itu 2 kambing. Jadi dia dari 1 dinar tadi dapat 2 kambing, gak lagi dapat 1 kambing. Mungkin dia punya strategi tawar-menawar yang bagus, dapatnya dia 2 kambing gitu. Di tengah jalan pas mau pulang, ternyata kambing tadi dibeli lagi sama orang. Sehingga yang dia dapat adalah untung 1 dinar dan juga 2 kambing gitu. Satunya kok jadi aku muter ya. Jadi Ada untung 1 dinar, terus masih sisa 1 kambing buat langsung dijual lagi. Ya. Terus jadinya dia untung 2 dinar dan 1 kambing. 1 kambingnya dikasihkan ke Rasulullah dan 2-nya dia simpan. Rasulullah mengaminkan dan mendoakan sahabat ini, semoga Allah memberkahi daganganmu dan kamu selalu mendapat untung dari setiap apa yang kamu usahakan. Nah, dari hadis ini bahwa mengambil untung itu boleh. Dan memang itu salah satu dari fungsi dalam jual beli. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Salah satu yang membedakan antara riba dengan jual beli adalah untungnya jual beli itu adalah untuk dagangan-dagangan yang belum terjual itu biar tertutupi dari untung atau profit yang yang sudah terbeli gitu. Nah, batasannya segimana? Sebenarnya di dalam Islam tidak ada batasan tertentu. Jadi kalau mau ditanya berapa persen, 100% itu boleh sebenarnya. Tetapi para ulama kemudian membatasi dari 100% ini ke dalam asal tidak zalim.
asal tidak ada unsur-unsur yang merugikan kepada pembeli. Kan ada orang pengen dapat untung tapi dengan cara yang salah. Dengan cara menimbun barang-barang, misalnya udah langka nih, dia timbun biar dia dapat profit yang tinggi banget, sehingga bisa tuh 1000 kali lipat dari harga asalnya. Nah, itu yang tidak boleh di dalam Islam. Nah, tapi para ulama juga kemudian merumuskan. Salah satunya misalnya ada Syekh Wahbah Zuhaili, itu menjelaskan sebaiknya itu adalah sepertiga dari harga asal barang tersebut. Jadi kalau mau pakai ukuran mayoritas ulama yang banyak dipakai itu sepertiga, meskipun ada yang bilang 1/6 itu boleh. Tapi kalau dikembalikan lagi, apakah boleh 100%? Boleh, selama tidak ada unsur zalim dengan cara-cara yang tidak dibenarkan. Misalnya menipu, bahwa bilang ini produknya bagus, padahal tidak sesuai dengan apa yang dia tawarkan, maka itu adalah yang menjadikan unsur kezaliman, tidak baikan itu yang merusak nilai-nilai tersebut. Gitu kurang lebih. Baiklah, terima kasih banyak Ustazah Ayu. Sekarang aku beralih ke Mbak Hana. As we all know, kalau mode stock itu juga adalah sebuah bisnis, ya kan? Yang pastinya ada pengincaran keuntungan ya di sana juga untuk menggaji karyawan yang lain gitu, untuk ekspansi supaya bisa membantu lebih banyak orang lagi gitu. Nah, tapi yang aku penasaran dari yang aku baca-baca, mode stock ini tuh juga sebenarnya punya value-value lain gitu di luar profit dalam menjalankan bisnisnya. Boleh diceritain sedikit Mbak Hana mengenai itu? Silakan. Jadi ceritain dikit, Mode Stock itu kan platform media ya yang menghubungkan para pemain di industri mode fashion. Jadi awalnya tuh kita bikin podcast ceritain kisah suksesnya brand-brand. Dan dari sini aku jadi tahu kisahnya para brand dari awal sampai akhirnya mereka beberapa yang sudah 10 tahun, berapa belas tahun gitu dalam menjalankan bisnisnya. Dan salah satu yang paling sering diceritakan sama brand untuk menaikkan harga jual itu benar 3 kali lipat. Jadi sesuai banget sama yang tadi diceritakan gitu. Jadi kalau yang pertamanya itu untuk yang satu putaran pertamanya itu kan dikali 3 nih. Satu kalinya untuk menutupi biaya operasional, yang satu kalinya lagi untuk membiayai kos orang-orangnya, yang satu laginya itu adalah margin kalau misalnya ada kenapa-napa lah gitu. Jadi yang tadi diceritain, wow ternyata pada aplikasinya memang itu yang dijalankan sama para brand gitu. Dan yang satu lagi yang aku sering dengar juga cerita dari para brand, kalau dulu awal mula menjalankan brand pasti misinya adalah mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya gitu ya. Pengennya di situ aja untung mulu. Tapi along the way setelah menjalani usaha bertahun-tahun, kayaknya bukan tentang untung lagi, tapi tentang tentang menjalin hubungan baik. Jangan sampai ada satu yang merasa, kok kayaknya setiap gua transaksi sama dia kayaknya gua tegang ya, atau enggak, kok kayaknya dia nawar mulu sampai kayaknya kalau traumatis gitu kayaknya kalau ketemu sama si supplier ini gitu. Jadi ternyata setelah mendengar cerita dari teman-teman brand, ya hubungan jangka panjang atau menjadikan bisnis jangka panjang itu harus memberikan keuntungan untuk partner-partner yang lain gitu. Jangan bikin traumatis, jangan ditawar sampai bikin gak mau ketemu lagi gitu. Karena kalau misalnya ditawar sekarang sampai serendah-rendahnya, terus kemudian dianya gak bisa bikin usaha lagi, kan bisnis secara ekosistemnya juga jadinya gak tumbuh gitu. Jadi itu sih penting banget untuk saling memberikan keuntungan satu sama lain. Baik Mbak Hana. Nah kalau aku kembalikan lagi nih ke Ustazah Ayun, kalau dalam pandangan Islam, berarti mungkin ada nggak ya poin-poin khusus gitu, hal-hal yang perlu diperhatikan ketika kita tuh mau mengambil untung gitu. Kalau tadi Ustazah Ayun sempat mention soal yang penting kita nggak zolim gitu. Ketika kita sedang berhubungan bisnis antar satu sama lain gitu. Tapi kira-kira ada nggak sih poin-poin gitu yang mungkin lebih spesifik gitu, yang lebih aplikatif supaya ketika kita mau bikin hitung-hitungan nih gitu, kita mau ambil untungnya oke 3 kali lipat, tapi ada hal-hal lain nggak yang perlu kita perhatikan dari situ? Iya, kalau ngomongin kayak gitu sebenarnya tidak ada spesifik atau poin-poin yang dijelaskan di dalam Islam. Sifatnya itu adalah global yang berkaitan dengan etika gitu. Kayak tadi, kenapa disebutkan tidak zalim, ya berkaitan dengan perilaku baik gitu ya. Asal dia caranya dengan strategi yang benar gitu, terus kemudian tidak merugikan orang lain, apalagi dengan misalnya curang gitu ya. Kan ada tuh misalnya promo yang kemudian dia bikin pesaingnya itu jadi anjlok karena apa itu namanya, black, aku nggak tahu deh istilahnya apa. Nah itu yang Black campaign. iya, black campaign gitu. Jadi menjatuhkan lawan dengan sama-sama
produknya gitu, tapi dia ingin menaikkan keuntungannya. Nah, itu yang sebenarnya diatur dalam Islam itu sendiri. Jadi secara eksplisit itu tidak ada detail 1, 2, 3, tapi selama itu dijalankan dengan cara yang baik, tidak manipulatif gitu, terus kemudian amanah. Misalnya dia belinya A, yang datang juga harus A gitu. Kayak gitu-gitu sebenarnya yang diatur dalam Islam, termasuk transaksinya juga beneran atau enggak, terus kemudian yang dijual itu sesuai dengan harga pasaran atau enggak. Kan ada orang yang memang mau dia tinggi banget gitu ya dibanding dengan yang lain. Itu adalah nilai-nilai yang diatur di dalam Islam kaitannya dengan etika bisnis, termasuk tadi bagaimana komunikasi yang baik, menyampaikan bahwa plus minusnya produk ini apa, sehingga tidak membuat customer itu kemudian dirugikan dengan janji-janji palsu gitu ya. Itu yang kemudian diatur di dalam Islam secara detail, atau disebutnya adalah amanah. Itu sih yang disebutkan oleh Rasulullah, at-tajiru as-saduqul amin gitu. Seorang pedagang itu harusnya punya jiwa amanah gitu, jiwa amanah, dan itu adalah keharusan. Karena kalau kita ngomongin soal amanah, ini kan melebar banget ya. Bagaimana kemudian dia bisa memposisikan customer dengan baik, koleganya juga dengan baik, sehingga mungkin sesuai SOP gitu kali ya. Kalau kita ngomongin soal kerjasama sesuai dengan MOM-nya gitu. Jadi MOU-nya gitu ya. Jadi sesuai dengan apa transaksi awalnya bagaimana, maka itu yang sebenarnya diatur di dalam Islam. Itu nilai-nilainya yang meliputi. Baiklah, kata kuncinya berarti tadi amanah ya teman-teman semuanya dari Ustazah Ayun. Baiklah, kalau ke Mbak Hana lagi nih sekarang, kalau dari yang biasa Mbak Hana lakukan gitu sehari-hari di Modestock, dan mungkin di sini ada teman-teman yang juga penasaran gimana sih caranya kita tuh bisa nih mengembangkan bisnis yang profitable, tapi juga ada value-value lain yang memberikan kebermanfaatan ke orang. Karena kalau aku suka baca-baca nih di sosial media, banyak kan pedagang-pedagang tuh supaya barangnya cepat kejual tuh dia nggak terima pertanyaan dari orang, pokoknya ditulis aja di deskripsi, tapi terus orang nanya apa nggak dibalas, cuma dibalasnya dengan baca aja di description gitu, kayaknya nggak mau repot, galak gitu. Tapi terus ada yang membela juga, tapi kan ya itu biar cepet transaksinya masuk bla 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 lah kayak gitu. Nah, gimana nih kira-kira supaya kita bisa tetap profitable tapi juga ada value lain gitu, tidak zolim kalau katanya Ustazah Ayun, silakan. Kalau yang tadi itu memang itu penuh dengan perdebatan juga ya gitu. Biasanya tuh itu berkaitan sama jumlah orang yang terbatas gitu. Jadi sebisa mungkin memang itu salah satu cara yang dilakukan sama brand owner untuk selalu memberitahukan informasi di awal. Tapi itu juga salah satu cara buat mempertahankan nilai-nilai amanah tadi gitu. Jadi misalnya kalau misalnya bekerja sama pihak ketiga, selalu tahu ini tuh buat kerjasamanya berapa lama, apa aja nilai kerjasamanya gitu. Jadi selalu menulis dengan spesifik gitu, termasuk kepada customer juga gitu. Dan value-value juga yang mau ditambahkan biasanya, kenapa ya kok barang yang ini kelihatannya sama tapi yang ini lebih mahal. Nah biasanya tuh ada penambahan, kalau misalnya beli di barangnya kita, nanti dia misalnya uangnya dipakai buat mensupport anak-anak di mana gitu. Nah itu juga biasanya keuntungan-keuntungan yang dicari oleh para brand untuk menaikkan value-nya gitu. Jadi mungkin secara pricing lebih mahal, ya kenapa lebih mahal? Karena misalnya memberdayakan anak-anak di mana, memberdayakan warga di mana gitu. Jadi bukan seolah-olah, tapi memang yang dibeli itu bukan sekadar produk, tapi juga value atau juga nilai-nilai yang dianut sama brand tersebut. Oke, baiklah. Pertanyaan terakhir dari aku nih untuk Ustazah Ayun. Mungkin ada sedikit kata-kata semangat nggak buat teman-teman yang mau memulai bisnis atau sedang menjalankan bisnis gitu, mungkin lagi uring-uringan ya sekarang terkait untung dan lain sebagainya, supaya mereka bisa semangat nih dalam menjalani hari-hari. Silakan. Sebenarnya kayaknya lebih cocok untuk yang praktisi ya, tapi mungkin ada satu hadis Rasulullah yang disebutkan bahwa ayul kasbi afdol, kata Rasulullah. Apa sih usaha yang paling baik? Itu adalah usaha yang dihasilkan dari jerih payah diri sendiri, dan usaha yang dengan cara yang baik, dengan cara yang mabrur. Maka bagi teman-teman yang mau memulai usaha, tentu kalau kita ngomongin usaha pasti orang mau untung gitu kan. Gak ada orang kecuali kalau dia memang sifatnya adalah sukarela. Tapi saya kira Rasulullah aja dalam berdagang itu juga pengen untung, karena itulah yang menjadikan penghidupan sehari-hari gitu. Maka untuk teman-teman, mulailah ibda binafsik, silakan mulai dari sekarang, dari dirimu sendiri, tentu tadi dengan mengambil untung yang sesuai, yang wajar, yang normal,
dan jangan takut untuk rugi, dan yang paling penting adalah tadi amanah, dan apa yang kamu usahakan dari dirimu sendiri, dari tanganmu, dengan cara yang baik, dengan amanah, dengan halal yang baik tadi mabrur, itu juga menjadi pahala yang Allah tulis sebenarnya, bahwa apa yang kita usahakan tidak hanya untuk profit tapi juga berniat untuk nolong orang lain. Kan ada tuh kadang kayak gitu, aku harus buka secara berkala bukan karena pengen dapat untung. Takut-takutnya ada orang yang butuh dengan penjualan kita gitu. Itu ada beberapa yang kayak gitu. Maka niatkan bahwa apa yang kalian usahakan tidak hanya untuk mencari uang, tapi untuk membantu orang lain dan mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling penting. Baiklah, dari Mbak Hana mungkin ada tambahan sedikit? Ada itu biasanya tuh kalau misalnya pengaplikasiannya nih di teman-teman para brand, biasanya tuh mereka lebih gencar lagi membuka sistem just tip, reseller gitu. Jadi itu misinya bukan sekedar menyebarkan produknya aja gitu, tapi mensupport para ibu rumah tangga atau mereka yang harus bekerja dari rumah untuk membantu menjualkan dan dia dapat profit dari situ gitu. Jadi dengan spirit agar profitnya mengalir, nggak hanya diambil untung sendiri gitu, hanya sekedar mengambil untung sebesar-besarnya, tapi bagaimana caranya si bisnis itu harus bisa memberdayakan banyak pihak. Itu sih yang sering dijalankan sama para brand. Baiklah, jadi kita berbagi berkah ya buat orang lain juga, yang nggak hanya buat diri sendiri tapi juga bermanfaat buat orang-orang lain juga. Nggak hanya produk yang bermanfaat, tapi bisnisnya juga jadi bermanfaat buat orang lain ya. Baiklah, terima kasih banyak Ustazah Ayun dan juga Mbak Hana. Ya, dan teman-teman semua semangat yang lagi memulai atau sedang menjalankan usahanya. Semoga semuanya dilancarkan dan jalan yang terbaik untuk teman-teman apapun yang terjadi. Insya Allah itu adalah jalan yang terbaik untuk teman-teman jalani. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk semua yang sudah menonton episode ini hingga selesai. Jangan lupa untuk tonton episode Ruang Tengah lainnya. Saya Dania Najmi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.